Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut hari ini, edisi Kamis 12 Maret 2026. Selamat sore pendengar dan penonton, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut bersama saya, Yelin Salviani. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Ramadan membawa berkah bagi para pedagang kurma di kota Manado. Permintaan buah kurma meningkat, bahkan pembeli datang tidak hanya dari dalam kota, tetapi juga dari sejumlah daerah di luar Manado. Penjualan buah kurma di kota Manado meningkat selama bulan Ramadan tahun ini. Permintaan tidak hanya datang dari warga Manado, tetapi juga dari berbagai daerah di luar kota. Salah satu pusat penjualan yang ramai dikunjungi pembeli adalah Raja Kurma di Kelurahan Islam Kota Manado. Toko ini melayani pembelian langsung maupun pemesanan secara daring. Pemilik Raja Kurma Aliyah Abdillah mengatakan peningkatan permintaan sudah terasa sejak 2 minggu sebelum Ramadan. Kalau kurma itu mungkin karena semenjak ada program MBG makan gizi Gratis ya? Gizi gratis itu permintaan luar biasa. Dan itu berlaku bukan cuma di Manado, berlaku seluruh Indonesia. Jadi sampai importirnya itu juga kewalahan memenuhi permintaan kuota orang minta kurma begitu. Jadi kalau kurma dari 2 minggu sebelum puasa itu sudah lumayan terjual banyak sekali, sampai ratusan karton. 2 minggu sebelum puasa, 2 kali lipat DP permintaan lebih banyak untuk tahun ini. Jadi terus kita juga kan melayani online. Jadi Raja Kurma itu bukan cuma toko offline tapi toko online. Jadi dengan toko online itu permintaan bukan cuma dalam kota Manado. Permintaan dari luar kota, ada yang dari Gorontalo, dari kota Mobagu, dari Sangir Talaut, bahkan dari luar provinsi, dari Ternate. Itu luar biasa, Masya Allah, antusias orang cari kurma. Berbagai jenis kurma dijual di tempat ini, seperti Ajwa Madinah, Sukari, Kalas, hingga Barari yang diimpor dari Timur Tengah. Harganya berkisar antara Rp50.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Memasuki akhir Ramadan, penjualan kurma mulai menurun. Namun toko ini tetap melayani pembeli yang masih mencari kurma untuk kebutuhan berbuka puasa. Dari Manado, Nani Oktavia melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi berita dari Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Perwakilan BKKBN Gorontalo dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo meluncurkan program literasi Gerakan Cegah Stunting dan Cinta Uang Rupiah. Lewat program tersebut, kedua lembaga membantu mempercepat penurunan stunting di Gorontalo, sekaligus meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat terhadap uang rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dan laporan selanjutnya dari Andi Sanga. Perwakilan BKKBN Gorontalo bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo meluncurkan program literasi Gerakan Cegah Stunting dan Cinta Uang Rupiah. Program ini merupakan bentuk kolaborasi kedua lembaga dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mencintai mata uang rupiah. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Diano Tino Tandajo mengatakan kolaborasi lintas lembaga seperti ini sangat penting untuk memperkuat upaya penurunan angka stunting ke depan. Dengan berbagai intervensi yang dilakukan secara bersama, diharapkan angka stunting di Provinsi Gorontalo dapat terus menurun dari waktu ke waktu. Untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting tersebut, BKKBN juga menginisiasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Program ini bertujuan untuk menggerakkan kepedulian dan partisipasi berbagai pihak dalam membantu keluarga dari risiko stunting.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Setia Permana menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri uang rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan dapat mencegah peredaran uang palsu di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat literasi pengelolaan keuangan keluarga. Apa yang kami lakukan dalam edukasi CBP rupiah juga menyentuh sampai ke pelosok-pelosok desa, termasuk bagaimana kita bersama-sama melakukan upaya mencegah stunting. Pola kerja kolaborasi dan sinergi ini tentu kami harapkan bisa berlanjut kepada setiap instansi yang ada di Gorontalo. Program BKKBN dan BI Provinsi Gorontalo tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Gorontalo. Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yones mengatakan, meski angka stunting di Kabupaten Gorontalo menunjukkan tren penurunan dari 34,8% menjadi 28,2% pada tahun 2025, presentasi tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 19,8%. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kepentingan di dalam daerah. Kami juga masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, yakni mengintervensi sebanyak 15.289 keluarga yang berisiko stunting. Untuk itu perlu adanya upaya percepatan penurunan stunting dengan penanganan yang sistematis, terintegrasi dan terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan. Berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, pada peluncuran program tersebut, BKKBN dan Bank Indonesia juga menyalurkan paket bantuan nutrisi kepada 150 keluarga berisiko stunting. Dari Kabupaten Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari Gorontalo kita ke berita RRI Tahuna. Pemerintah daerah Sangihe gelar Muresembang RKPD tahun 2027 di Tahuna Beach Hotel. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan musyawarah pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Musrembang RKPD tahun 2027 di Tahuna Beach Hotel, Selasa 10 Maret 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan, Musrembang RKPD merupakan forum strategis antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas serta menyikapi arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Menurutnya, dalam forum ini tidak hanya menyampaikan program dan kegiatan pembangunan, tetapi juga menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga pada tingkat kabupaten. Dalam forum ini kita tidak hanya menyampaikan program dan kegiatan pembangunan, tetapi juga menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga pada tingkat kabupaten. Dengan demikian, Musrembang menjadi wadah demokratis yang memastikan bahwa proses pembangunan daerah berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Musrembang ini juga memiliki peran strategis karena hasil kesepakatan yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan KUA PPAS dan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga setiap keputusan yang kita ambil dalam forum ini harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta arah pembangunan jangka menengah yang kita tetapkan bersama. Ia menjelaskan, Musrembang ini memiliki peran strategis karena hasil kesepakatan nantinya akan menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tungari menegaskan, keputusan yang diambil dalam forum ini harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta arah pembangunan jangka menengah yang ditetapkan bersama. Jumel Johanis melaporkan. Lintas Magota,
Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Sebelum kita mengakhiri lintas berita Magota Manado Gorontalo Tohra Talaut hari ini, kita hadirkan berita dari RRI Talaut. Memastikan kesiapan pengamanan jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Kepolisian Resort Kepulauan Talaut menggelar apel pasukan Operasi Ketupat 2026 pada Kamis pagi. Apel yang dipimpin langsung Kapolres Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho ini menjadi momen pengecekan akhir personel maupun sarana prasarana guna menjamin kelancaran arus mudik di wilayah perbatasan utara NKRI. Terhadap kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen dan sinergisitas lintas sektor dalam rangka mensukseskan Operasi Ketupat 2026, sehingga pelaksanaan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dapat berjalan. Memastikan kesiapan pengamanan jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Kepolisian Resort Kepulauan Talaut menggelar apel pasukan Operasi Ketupat tahun 2026 pada Kamis pagi tadi. Apel yang dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho ini menjadi momen pengecekan akhir personil maupun sarana prasarana guna menjamin kelancaran arus mudik di wilayah perbatasan utara NKRI. Dalam amanat Kapolri yang dibacakannya, Kapolres menegaskan sinergisitas lintas sektor adalah kunci, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan stok energi di tengah dinamika global. Secara khusus untuk wilayah Kepulauan Talaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho menyatakan fokus pelayanan akan dipusatkan pada titik-titik krusial transportasi. Operasi Ketupat 2026 akan berlangsung selama 13 hari mulai tanggal 13 hingga 25 Maret mendatang. Sebanyak 161.000 personil gabungan TNI Polri dan instansi terkait dikerahkan secara nasional. Pemegang tongkat komando Polres di Beranda Utara NKRI ini juga mengapresiasi keterlibatan aktif lintas sektor dan seluruh elemen terkait, sembari mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga toleransi serta situasi kamtipmas yang kondusif. Untuk pelaksanaan Operasi Ketupat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan mudik dengan rasa aman dan nyaman, dan kita juga menyiapkan pos-pos yang ada di pelabuhan serta bandara, karena transportasi yang ada di kepulauan ini ada dua, yaitu jalur laut dan jalur udara. Kita sudah siapkan juga nantinya adanya tempat ibadah di beberapa pelabuhan dan bandara, sehingga nanti bisa dari umat muslim yang melaksanakan arus mudik apabila masuk dalam waktu sholat bisa melaksanakan sholat dengan baik. Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres Talaut turut dihadiri Dandim 1312 Talaut Letkol Aranut Januar Yudhistira, Asisten 1 Sekda Daud Malengsang, Pasop Selanal Melongane Kapten Laut Pelaut Hasto Narimo, Kepala Kemenak Talaut Suratno, serta elemen terkait lainnya. Seluruh pihak yang hadir memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan operasi di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Bertindak sebagai komandan upacara, Kasat Narkoba Ibtu Yulam Asar, dan perwira upacara dipercayakan kepada Kasat Takti Ibtu Kris Larunaung. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian lintas berita Magota Manado Gorontalo Tohra Talaut hari ini di edisi Kamis 12 Maret 2026. Saya Lin Salviani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.